Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis kedua, yaitu tujuan mencari ilmu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah identifikasi hadis sesuai dengan tema. Ada beberapa hadis tentang tujuan ilmu, tapi saya hanya mengambil satu hadis saja, yaitu dari Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Rawahu Muslimun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Arti bahasa Inggrisnya, from Abu Hurairah radhiyallahu an, indeed Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, whoever travel a path in search of knowledge, Allah will make easy for him a path to paradise. Hadis transmitted by Muslim. Analisis perawi. Dari hadis tersebut bisa diketahui bahwa perawi pertama yaitu Abi Hurairah, kemudian perawi kedua, perawi terakhirnya adalah Imam Muslim. Ini yang akan kita kaji, analisis biografinya masing-masing. Yang pertama, Abi Hurairah. Abi Hurairah nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi. Lahir 598 Masehi, wafat tahun 678 Masehi. Ia dikenal dengan julukan Abi Hurairah. Ada sebuah riwayat, ada beberapa riwayat. Di antaranya adalah kenapa dia dipanggil dengan Abu Hurairah, karena dengan pengakuannya sendiri bahwa Abu Hurairah ini panggilan karena beliaunya itu suka memelihara kucing. Maka kemudian disebut dengan Abu Hurairah. Hurairatun berasal dari kata hirrotun. Hirrotun artinya kucing. Abdurrahman bin Sakhr Al-Azdi atau Abu Hurairah, nama sebelum ia masuk Islam, namanya adalah Abdusyam, hamba matahari, yang kemudian oleh Rasulullah diganti namanya setelah masuk Islam dengan nama Abdurrahman, hamba Allah, hamba yang maha penyayang. Abu Hurairah tercatat sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu sebanyak 5.370 hadis. Hadis-hadisnya tersebut kemudian diriwayatkan lagi kepada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Beliau wafat tahun 59 Hijriah atau 678 Masehi karena sakit, meninggal di Madinah dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Selanjutnya Imam Muslim. Imam Muslim nama lengkapnya adalah Al-Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, atau sering dikenal dengan sebutan Imam Muslim. Lahir 821 Masehi dan wafat pada tahun 875 Masehi.
atau tahun 204 Hijriah dan wafat tahun 261 Hijriah dalam usia 55 tahun. Karya terbesarnya yaitu Al-Jami' As-Sahih atau yang sering dikenal dengan sebutan Sahih Muslim. Sahih Muslim merupakan kitab kumpulan hadis dan merupakan koleksi terbaik hadis setelah Sahih Bukhari. Dalam kitab tersebut ditulis kurang lebih 4.000 hadis. Sebenarnya hadis-hadis yang didapat oleh Imam Muslim setelah rihlah atau perjalanan pencarian ilmunya ke beberapa negara, di antaranya ke negara Hijaz, ke Irak, ke Syam, Mesir dan sebagainya, terkumpul sampai 300.000 hadis. Ia mampu mengumpulkan hadis sebanyak kurang lebih 300.000 hadis. Namun kemudian setelah diseleksi dan dianalisis tingkat kebenarannya, kemudian hanya terkumpul 4.000 hadis dari hadis yang ia kumpulkan. Selanjutnya analisis tarbawi dari hadis tersebut. Kita bisa menganalisisnya bahwa orang yang mencari ilmu, Allah akan mempermudah orang tersebut untuk masuk surga. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, disebutkan bahwa orang bisa mudah masuk surga dengan mencari ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, orang akan mendapatkan hidayah. Menjadi sebab orang mendapatkan hidayah. Dan hidayah inilah yang kemudian mengantarkan seseorang mudah masuk ke dalam surga. Kemudian menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Contoh, ketika kita belajar tentang ilmu sholat, maka secara tidak langsung kita belajar tentang ilmu-ilmu yang lain. Contoh, kedisiplinan, ilmu sosial, berjamaah, ilmu kesehatan, karena setiap gerak sholat itu bisa artinya bisa menggerakkan tubuh dengan bergerak tersebut, kemudian bisa memperlancar aliran darah dan sebagainya, bisa disebut dengan senam dan sebagainya. Kemudian sebagian ulama memaknai bahwa surga dalam hadis tersebut bisa dipahami sebagai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan, kesuksesan dunia dan akhirat. Dengan ilmu, orang akan mudah sukses di dunia. Bisa mudah memiliki syarat untuk meraih apa yang dicita-citakan. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau hidup di dunia, mau sukses di dunia, mau mudah hidup di dunia, maka
carilah ilmunya. Dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, maka carilah ilmunya. Kemudian barang siapa yang mau kedua-duanya sukses dunia akhirat, maka carilah ilmunya. Ini yang menjadi dasar bahwa surga yang dimaksud dalam hadis tersebut bukan hanya surga yang bisa dinikmati di alam akhirat, tapi juga surga dimaknai dengan kebahagiaan di dunia dan kemudahan hidup di dunia, meraih kesuksesan di dunia sebagai percikan dari surga yang diberikan Allah di dunia yang surga yang sepenuhnya akan diberikan Allah di akhirat. Nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, dalam mencari ilmu, kita harus diawali dengan niat lillahi ta'ala atau karena Allah, dan niat untuk menggugurkan kewajiban, memenuhi kewajiban kita sebagai orang Islam. Karena kita kemarin sudah belajar hadis yang pertama mengenai kewajiban orang Islam untuk mencari ilmu. Belajar ilmu tidak harus di sekolah. Belajar ilmu bukan hanya di bangku kuliah, tapi belajar ilmu bisa di mana saja, termasuk di majelis ta'lim, di pengajian-pengajian, atau kepada teman dan sebagainya. Dalam mencari ilmu jangan lupa berdoa. Karena dengan berdoa kita mengakui di hadapan Allah kita lemah. Dalam sebuah kata mutiara para ulama disebutkan bahwa penghalang ilmu itu adalah dua. Penghalang ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah al-haya, yang kedua adalah at-takabbur. Yang pertama adalah pemalu. Bagi mereka yang pemalu, maka dia sulit untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua adalah mutakabbir, atau orang yang takabur, atau orang yang sombong. Maka jangan kemudian kita bersikap pemalu dan bersikap sombong ketika kita belajar. Selanjutnya, mencari ilmu itu termasuk jihad fisabilillah. Makanya Allah memberikan pahala sebesar-besarnya bagi orang yang mencari ilmu, dan bahkan pahalanya itu sama dengan jihad fisabilillah. Jihad untuk memerangi kebodohan, untuk mencerdaskan umat, pencerdasan diri, untuk meraih ilmu dan meraih keridhaan Allah. Dan itu termasuk jihad fisabilillah. Rasulullah pernah bersabda, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fisabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, untuk belajar, baik keluar dari rumah ke kampus, keluar dari rumah ke masjid, ke pengajian dan sebagainya, ke diskusi, ke tempat seminar, ke forum pendidikan dan sebagainya, maka dia tercatat sebagai orang yang jihad fisabilillah sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Kemudian setiap langkah
dalam menuntut ilmu akan mendapatkan 3 kebaikan, yaitu penghapusan dosa, mendatangkan rahmat Allah, dan pahala dari Allah. Secara tidak langsung, ketika kita berangkat untuk belajar, melangkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, maka dosa-dosa kita akan hilang, pahala kita semakin diperbanyak, dan rahmat Allah akan datang pada kita. Dan itu secara tidak langsung itu mempermudah kita nanti masuk surganya Allah di akhirat. Selanjutnya, surga akan mudah kita raih. Kesuksesan di dunia bagian kecil dari surga yang dijanjikan Allah. Kesuksesan di dunia merupakan percikan. Kesuksesan di dunia merupakan percikan surga yang ada di akhirat nanti. Percikan yang Allah berikan, percikan surga yang diberikan Allah kepada orang yang menuntut ilmu ketika di dunia. Demikian, terima kasih. Pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hadis ketiga, keutamaan orang yang berilmu. Semoga bermanfaat, semoga barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.